Waalaikumsalam Pak Sep. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Akhirnya kita yang sudah kita sepakatin itu hari ini saya akan melakukan observasi kelas. Sebelum itu melakukan pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Adapun tujuan dari observasi kelas ini agar saya bisa mengetahui sejauh mana persiapan itu nanti mengajar di kelas nanti, hal-hal apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran nanti. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebelum kita masuk kelas yang saya ingin tahu. Pertama yaitu tujuan pembelajaran nanti, harapan Ibu yang Baik, terima kasih Pak Sep atas pertanyaannya. Saya akan jawab dan bisa menjelaskan bahwa ini kan kebetulan ini pembelajaran baru. Saya mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia ini di kelas 10 untuk jurusan AKL, akuntansi 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk di materi pertama adalah mengenai materinya tentang teks laporan hasil observasi, di mana tujuannya adalah bahwa saya mengharapkan bahwa peserta didik nanti mampu untuk menyimak laporan hasil observasi yang dibacakan oleh orang lain, baik oleh saya ataupun oleh temannya nanti kalau diminta. Kemudian mereka mengevaluasi informasi tersebut, tapi di sini dibatasi hanya untuk informasi yang tidak akurat dari teks yang mereka dengar tadi. Kemudian atau teks yang tidak akurat atau yang bias gitu Pak, yang ada dalam laporan teks observasi yang mereka dengar tadi. Kemudian yang kedua, saya harap nanti peserta didik itu mampu untuk menganalisis, kemudian memahami gagasan dalam laporan hasil observasi secara kritis dan reflektif. Nah, pertanyaan berikutnya itu area pengembangan yang hendak dicapai. Itu suatu bahasa Indonesia ya? Iya. Area pengembangan yang saya capai di nanti tersebut ya Pak. Iya. Ada 3 di sini Pak. Yang pertama bahwa peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang tidak akurat tadi Pak ya, dan bias dalam laporan hasil observasi yang mereka simak. Kemudian yang kedua, bahwasanya kegiatan pelan pembelajaran yang akan saya berikan itu mencerminkan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, bahwasanya peserta didik itu terlibat aktif dalam kegiatan atau selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Jadi ada 3 yang akan saya kembangkan. Jadi pada intinya dalam proses pembelajaran nantinya siswa itu akan aktif selama kegiatan pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, strategi yang harus disiapkan. Baik, untuk strategi yang saya persiapkan yang pertama bahwasanya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu adalah kegiatan pelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok atau berkolaborasi. Jadi anak-anak nanti bisa bekerja sama dengan teman-temannya, bukan individu. Dan yang ketiga bahwa penyesuaian bahan ajar yang saya sampaikan itu adalah bahan ajar yang memang mengacu pada peserta didik. Artinya bahwa materi itu memang adalah materi yang pernah dialami oleh peserta didik dalam kesehariannya. Jadi mereka tidak membaca-baca lagi atau menganggap bahwa materi itu adalah materi yang asing yang belum pernah mereka temukan. Baik Bu, saya udah tangkap dari pembicaraan Ibu. Sekarang kapan itu waktu akan dilaksanakan dengan metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran project based learning? Kalau bisa secepatnya, karena untuk di kelas 10 saya punya hari ada di hari Senin dan hari Selasa. Berarti bahwa besok
bisa kita mulai Pak. Oke. Jadi hari Senin ya Bu ya? Iya. Senin tanggal 29. Terus kalau untuk waktunya Bu? Saya ada di jam pertama dan jam kedua, jadi bisa kita mulai dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9. Berikutnya itu posisinya di kelas berapa ya? Kita ambil 10 AKL 2 aja Pak. Oke. Karena di waktu itu Ibu ada jam ajar ya Bu ya? Baik Ibu, mungkin itu yang bisa kita komunikasikan pada saat pra observasi ini. Saya akan melihat Ibu nanti dalam proses pembelajaran. Setelah habis proses pembelajaran kita coba diskusikan lagi apa yang sudah Ibu implementasikan di kelas dan apa hambatan-hambatan yang berkembang pada saat proses pembelajaran. Oke Ibu, terima kasih Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Masih ada yang di luar? Sebelum dimulai menyampaikan materi apa yang akan kita bahas kali ini, kita kembali mengenai kesepakatan yang akan disampaikan minggu lalu. Bahwasanya apa yang pertama, siapapun yang berbicara, penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan, benar kan? Teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang tingkah laku yang di akhir pembelajaran nanti, akhir materi ini ya, Ibu akan minta kalian berkelompok membuat sebuah karya. Karyanya apa? Berupa teks laporan hasil observasi. Di mana nanti masing-masing kelompok Ibu berikan kebebasan untuk keluar mengamati sebuah objek, apapun itu terserah kalian sesuai dengan kesepakatan kelompok. Boleh kamu amati apa cara kita? WC boleh, kantin boleh, lapangan parkir boleh, musola boleh, lapangan basket boleh. Itu kamu amati. Dan kamu amati nantilah yang akan kamu tulis. Hasil tulisan kamu itu nanti kamunya akan kamu sebelum menyimak dengan setelah menyimak sama dah. Jadi istilah buku ini kalau sudah laporkan di buku kami sudah menjawab yang ini. Kalau sudah dan nomor 2 pada tubuh belalang anggrek dan tadi lokasi lebih besar daripada belalang betina. Itu benar. Belalang anggrek hanya melepaskan satu jenis makanan.